Selamat datang para pencari info. Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah hidup dari Jin Kazama, dari Tekken series. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai videonya. Jin Kazama adalah putra dari Jun Kazama dan Kazuya Mishima. Selama kehamilan Jun, bagian dari iblis Kazuya, yang keluar dari Kazuya setelah dia dilempar ke gunung berapi oleh Heihachi, berusaha untuk merasuki Jin, yang mewarisi gen iblis Kazuya. Namun, Jun berhasil melawan iblis dan menahannya selama kehamilannya dan masa kecil Jin. Jun lalu membesarkan Jin di lokasi terpencil di pegunungan Yakushima, dan melatihnya gaya bertarung bela diri keluarga Kazama. Saat Jin berumur 15 tahun, Jun merasakan datangnya kejahatan besar. Bersiap untuk kemungkinan terburuk, dia memberitahu Jin tentang asal-usulnya dan mengatakan kepadanya bahwa, jika sesuatu terjadi padanya, dia harus mencari kakeknya, Heihachi Mishima. Firasat Jun segera terbukti benar, dan dia serta Jin diserang oleh ogre. Jin pingsan, dan terbangun dan mendapati sekelilingnya terbakar habis dan ibunya hilang. Dalam ketidakhadiran Jun, iblis memanfaatkan kesempatannya untuk merasuki Jin, dan mencap lengan kirinya. Jin mengikuti keinginan ibunya dan menemukan Heihachi Mishima, yang kemudian melatihnya karate gaya Mishima. Selama ini, Jin bersekolah di sekolah politeknik Mishima dan bertemu Ling Xiaoyu di sana. Dia juga bertemu Hwoarang saat pertarungan jalanan di mana mereka bertarung imbang, yang menyebabkan persaingan terus-menerus. 4 tahun setelah pelatihan Jin dimulai, Heihachi memulai King of Iron Fist Tournament 3. Pada saat ini, Jin telah berkembang menjadi petarung yang mengesankan, dan memasuki turnamen dengan tujuan membalas kehilangan ibunya. Dia melawan wujud asli ogre di babak final dan berhasil membunuhnya. Namun, dia ditembak mati tak lama setelah kemenangannya oleh pasukan kelompok militer kakeknya, Tekken Force. Heihachi sendiri melepaskan tembakan terakhir ke kepala Jin. Terlepas dari tindakan yang digunakan, upaya untuk membunuh Jin gagal, karena gen iblis Jin mengaktifkan dan menghidupkannya kembali. Dalam keadaan berubah, Jin menyerang tentara pasukan Tekken dan kemudian membanting Heihachi ke dinding sebelum terbang dengan sayap hitam. Setelah pengkhianatan kakeknya, Jin pergi ke Australia dan hidup tersembunyi di Brisbane. Dia berlatih karate tradisional di dojo kecil, bertekad untuk melupakan gaya Mishima untuk menjauhkan diri dari garis keturunannya. Jin mendengar bahwa King of Iron Fist Tournament 4 akan dimulai dan keluar dari persembunyiannya untuk menghadirinya, dimotivasi oleh keinginan untuk menghancurkan garis keturunan Mishima. Di ronde ke-7 turnamen, Jin dijadwalkan untuk melawan ayahnya, Kazuya Mishima. Namun, dalam perjalanan menuju pertandingan, dia dikalahkan oleh tentara Tekken Force dan ditangkap. Jin dibuat tidak sadarkan diri dan dirantai di Honmaru. Dia terbangun dan melihat ayahnya, Kazuya, yang menemani Heihachi ke Honmaru dan berusaha untuk merebut kembali bagian iblis dari Jin. Jin membebaskan dirinya dari belenggu dan diliputi perasaan benci. Dia bertarung dan mengalahkan Kazuya, tetapi Heihachi muncul setelahnya, dan Jin mengalahkannya juga. Dengan sayapnya yang muncul, Jin bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada Heihachi, namun, ingatan tentang ibunya menghentikannya sebelum dia dapat melanjutkannya. Tersedak oleh emosi, Jin melepaskan Heihachi dan berkata, "Berterima kasihlah kepada ibuku, Jun Kazama." Jin melarikan diri dari Honmaru, terbang melalui atap. Tak lama setelah Jin meninggalkan Honmaru, bangunan itu hancur dalam sebuah ledakan di mana Heihachi Mishima secara keliru dianggap telah meninggal. Ledakan tersebut membangunkan Jinpachi Mishima, yang telah tersegel selama bertahun-tahun di bawah kuil karena kerasukan entitas jahat. Kebangkitan ini menyebabkan Jin kehilangan kendali atas gen iblisnya. Dia pingsan dan terbangun di hutan yang hancur beberapa waktu kemudian. Dia langsung tahu bahwa dia menyebabkan kehancuran ini dalam kondisinya yang telah berubah. Dia pun memutuskan kembali ke Yakushima, hanya untuk diganggu oleh mimpi buruk yang memicu Devil genenya bangkit. Dia mulai meragukan kemampuannya untuk tetap memegang kendali atas kesadarannya. Bermaksud untuk menemukan solusi, Jin berangkat dan mengikuti King of Iron Fist Tournament 5. Selama turnamen, Jin kalah melawan Hwoarang.
Beberapa saat setelah kekalahannya, Jin diambil alih oleh iblis, dan dengan kejam menyerang Hwoarang, hampir membunuhnya. Jin melanjutkan ke babak final, di mana dia bertarung dan mengalahkan Jinpachi Mishima, yang mengambil alih Mishima Zaibatsu saat Heihachi Mishima tidak ada, dan mengatur turnamen dengan harapan seseorang akan membunuhnya, sebelum entitas jahat yang merasukinya dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan kematian Jinpachi, Jin menguasai perusahaan Mishima Zaibatsu. Setelah pengambilalihannya, Jin mulai mendengar suara di kepalanya. Segera setelah itu, Jin mendeklarasikan Mishima Zaibatsu sebagai perusahaan adidaya yang independen, dan menggunakan sumber daya organisasi tersebut untuk mengganggu stabilitas dan menyerang negara lain. Perang pun pecah dalam skala global. Tak lama kemudian, perusahaan G Corporation milik Kazuya Mishima, menantang perusahaan Mishima Zaibatsu, menjadi salah satu musuh utamanya. Selama ini, Jin menggunakan Alisa Boskonovich, sebuah android yang dimaksudkan sebagai pengawalnya, untuk memata-matai Lars Alexanderson, pemimpin pasukan pemberontak yang memisahkan diri dari Tekken Force. Akhirnya, Jin dihadang oleh Lars. Jin menjelaskan bahwa Azazel, iblis kuno yang dikurung di gurun, telah berkomunikasi dengannya dan mengatakan kepadanya bahwa dunia perlu diisi dengan energi negatif agar dapat mencapai bentuk fisik. Jin percaya bahwa memberinya bentuk fisik dan membunuhnya akan menyelamatkan dunia dan menghilangkan kutukannya. Selama penjelasannya kepada Lars, peluang untuk berkonfrontasi dengan Azazel muncul di hadapan Jin. Menggunakan kekuatan gen iblisnya, dia memberikan satu pukulan ke iblis Azazel, tampak membunuhnya dan dirinya sendiri dalam prosesnya. Namun, Jin ditemukan tidak sadarkan diri tetapi masih hidup oleh tim PBB tidak lama kemudian, dengan tanda yang masih terlihat di lengan kirinya. Dan ternyata usaha Jin untuk melepaskan diri dari gen iblisnya telah gagal. Segera setelah ditemukan, Jin ditahan oleh PBB. Dia melarikan diri ketika gen iblisnya bermanifestasi selama transportasi dari gurun ke lokasi yang aman. Dia mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri beberapa waktu kemudian di tengah kota, tetapi iblisnya kembali mulai bermanifestasi. Hwoarang yang telah melacaknya, menghadapi dan mengalahkan iblis Jin, mengungkapkan kekecewaannya karena yang dia kalahkan adalah iblis dan bukan Jin. Saat pertarungan mereka berakhir, tentara PBB menyerbu ke alun-alun, melepaskan tembakan dan melemparkan granat ke arah Devil Jin. Hwoarang melemparkannya keluar dari bahaya, dan mengalami cedera mata akibat serangan itu. Jin mendapatkan kembali wujud manusianya tetapi masih mengalami disorientasi dan kelelahan. Dia sekali lagi disudutkan oleh tentara PBB, namun, sebelum mereka dapat menahannya kembali, Lars datang untuk turun tangan dan melawan mereka. Lars melarikan diri dengan Jin di belakangnya dan membawanya ke fasilitas medis aman Violet Systems. Jin jatuh pingsan selama transportasi dan tetap seperti itu untuk jangka waktu yang lama. Li Chaolan dan Alisa bertemu Lars di fasilitas tersebut dan berhasil menangkis upaya Mishima Zaibatsu, yang sekali lagi dipimpin oleh Heihachi Mishima, untuk mendapatkan Jin. Li meledakkan fasilitas untuk mengamankan pelarian mereka, dan Jin yang tidak sadarkan diri diterbangkan ke gedung Violet Systems kedua. Di sini, Lars memberitahu Li tentang rencananya menggunakan kekuatan Jin untuk mengakhiri perang. Jin terbangun beberapa bulan setelah pertempurannya melawan Azazel. Dia bergabung dengan Lars, Li, dan Alisa di atap Violet System saat mereka memandangi kota yang dilanda perang. Lars memberitahu Jin bahwa dialah satu-satunya yang bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Jin setuju, dan menyatakan niatnya menggunakan kemampuannya untuk membunuh Kazuya. Sekian, terima kasih sudah menonton, dan semoga kalian lebih mengerti tentang kisah hidup dari Jin Kazama ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari kami, dan jika ada kesalahan, mohon kalian koreksi di kolom komentar. Sekian, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.